Body kit adalah sebuah tempelan, tapi bukan sekedar tempelan. Komponen yang diinstal ke bodi mobil ini memiliki fungsi yang dirancang untuk memberikan efek aerodinamika agar mobil stabil ketika digeber sampai kecepatan tinggi, men. Atau hanya sebagai hiasan yang bisa membuat mobil terlihat keren. Ada banyak perusahaan mobil yang memberi option kepada pemilik mobil untuk membuat mobilnya berbeda dari kebanyakan mobil lainnya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan aftermarket yang memberikan rancangan khusus untuk keperluan balap. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui awal dari penggunaan body kit dan merek-merek terkenal yang menciptakan body kit kece. Awal penggunaan body kit pertama kali terjadi di era olahraga motorsport pastinya. Karena perubahan konstruksi bawaan di bodi mobil memungkinkan mobil-mobil balap tersebut dapat mencapai kinerja yang maksimal. Seperti bumper depan dengan lubang yang besar dan kap yang dipasangkan scoops membuat sirkulasi udara yang masuk ke ruang mesin menjadi lebih banyak dan membuat mesin tersebut tidak cepat panas, men. Hingga penggunaan spoiler dan terang atau buntut bebek kata orang Indonesia. Membuat gaya tekan ke bawah dari angin yang disalurkan membuat mobil bisa melaju hingga makin kencang. Dan masih banyak lagi komponen kit dari bodi mobil yang dapat membantu kinerja mobil makin maksimal. Dan kali ini gue akan membahas beberapa perusahaan-perusahaan body kit yang begitu banyak dibicarakan akhir-akhir ini, men. Kei Miura awalnya tidak hanya terinspirasi dari mobil-mobil balap DTM dan juga NASCAR era 80-an, tapi juga mobil-mobil Bosozoku. Bosozoku sendiri berkembang di Jepang pada tahun 70 yang secara harfiah berarti violent running tribe atau geng yang kehilangan kendali. Mereka terbentuk dari sekelompok veteran Perang Dunia II yang kembali ke masyarakat dan sulit menyesuaikan diri mereka. Akhirnya mereka mencari cara untuk meningkatkan adrenalin dan mengekspresikan diri. Akhirnya Bosozoku mulai memodifikasi mobil, men. Desain cat yang norak, pipa knalpot yang menjulang tinggi, elemen aero yang gak masuk akal, hingga fender dan bumper yang lebar-lebar. Walaupun tak seliar Bosozoku, Kei Miura mengakui jika Rocket Bunny mengambil inspirasi dari mereka, men. Tidak hanya terinspirasi, ternyata Kei Miura adalah mantan dari anggota Bosozoku, men. Anjay. Di masa muda, ketika Miura-san sering balap liar di Kanjo Loop, Osaka, menggunakan Datsun 510 yang ia beli dari sebuah bengkel. Sampai akhirnya doi bekerja di bengkel tersebut untuk mendesain dan membuat suku cadang dan mendapat kesempatan untuk membuat part aero untuk Ferrari Dino. Disinilah awal doi mulai mengekspresikan kreativitasnya dalam membuat body kit. Rocket Bunny didesain menggunakan software CAD yang canggih. Miura-san mengaplikasikan teknologi laser scan untuk mengidentifikasi mobil-mobil yang dia garap layaknya pabrik profesional, men. Dan pada tahun 95, perusahaan Tops Racing Art atau biasa yang dikenal sebagai TRA Kyoto dibuka dengan proyek pertamanya adalah Nissan Silvia S13. Walau nama TRA Kyoto baru meledak saat mereka membuat body kit pada Toyota GT86 dengan model mereka Rocket Bunny. Disinilah tren body kit dengan over fender lebar-lebar menjadi booming di kalangan pecinta modifikator. Untuk menunjang penampilannya, velg bawaan juga harus diganti dengan diameter yang besar juga tapak yang lebar. Tidak hanya itu, kurang afdol rasanya jika tidak dipasangin air suspension yang membuat mobil makin terlihat ceper dan juga sangar, men. Walau jarang ada yang menggunakan body kit ini di ajang kompetisi balap dan hanya untuk kejuaraan drifting. Dan fakta menariknya adalah
Workshop milik Kei Miura ini yang berada di Kyoto terlihat seperti bengkel biasa. Bahkan tidak ada pelang nama untuk memperjelas kalau ini adalah salah satu bengkel body kit terkenal di dunia, men. Gokil. Dan satu lagi, nama Rocket Bunny sendiri adalah nama model dari perusahaan TRA Kyoto yang tidak hanya memproduksi Rocket Bunny saja, tapi ada model 6666 yang diambil dari nama tim balapnya Miura-san dulu, dan juga Pendem untuk pasar Amerika yang tetap menggunakan logo tangan berbentuk kepala kelinci. Okay. Pada tahun 2008, datang seorang pelanggan menghampiri Wataru Kato. Pelanggan tersebut mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Lamborghini Murcielago dengan tampilan yang agresif, berbeda daripada yang lain. Itu adalah awal di mana nama LB Performance atau body kit milik Liberty Walk mulai muncul dari permukaan, men. Tahun 2009, proyek Lamborghini Murcielago tersebut diperkenalkan ke publik, tepatnya di kontes modifikasi SEMA Show yang berlangsung di Las Vegas dengan bodi aluminium metalik, bumper baru, side skirt, spoiler, hingga white body. Respon terhadap mobil ini tidak seperti yang diharapkan, bahkan tidak ada koneksi bisnis yang didapat, men, alias gak ada yang mesen. Faktor utamanya adalah konsep seperti ini belum booming di mata para car entusias. Wataru Kato, dia tak menyerah dan kembali ke SEMA Show dengan membawa Nissan GT-R dan juga Ferrari 458 yang menggunakan model terbarunya yang ia namai LB Works. Perbedaannya adalah wide body Liberty Walk yang sekarang lebih memanjang ke depan dengan lekukan yang masih mengikuti bumper. Yang makin bikin orang-orang tercengang adalah cara pemasangan wide body tersebut ternyata harus tega memotong bodi bawaan supercar tersebut untuk menempel wide body bolt-onnya, men. Gokil. Dan setiap mobil yang sudah menggunakan body kit Liberty Walk pasti selalu ada stiker bertuliskan "Imagine all the people living life in peace", sebuah potongan lirik dari lagunya John Lennon yang merupakan idola dari Kato-san. Walau sebagian orang menganggap Liberty Walk mirip dengan Rocket Bunny, tetapi identitas mencolok dari Liberty Walk itu sendiri adalah pangsa pasarnya yang mengincar mobil-mobil supercar seperti Ferrari, McLaren, dan juga Lamborghini, men. Walaupun di kedepannya Liberty Walk mengeluarkan varian untuk mobil-mobil di bawah supercar juga. Dan fakta menariknya adalah Kato-san memang awalnya adalah pelanggan dari Kei Miura, sang founder TRA Kyoto. Liberty Walk sendiri sebenarnya sudah didirikan dari tahun 93 di saat Kato-san masih berumur 26 tahun, men, dengan bengkel kecil yang hanya muat 3 mobil saja. Sampai akhirnya Liberty Walk berubah menjadi sebuah perusahaan yang tidak hanya menjual part-part body kit, tetapi juga sebuah cafe dan toko merchandise yang menjual berbagai pernak-pernik Liberty Walk, mulai dari baju, topi, tas, hingga aksesoris-aksesoris mobil. Markas Liberty Walk sendiri terletak di kota Nagoya, prefektur Tochigi, yang menjadi destinasi wajib bagi kalian para petrolhead yang akan pergi ke Jepang, men. Rauwald Begriff atau konsep dunia yang arogan adalah bengkel modif yang berasal dari Jerman, men. Dulu gue sempat berpikir seperti itu, sampai akhirnya nama Akira Nakai muncul. Rauwald atau dunia yang arogan sangat erat kaitannya dengan dunia drifting, karena Rauwald sendiri merupakan nama geng mobil yang sering balapan di pegunungan Tsukuba dengan style modifan yang ceper, ban lebar, hingga chamber yang ekstrim. Sampai akhirnya gaya ini dikenal sebagai raw style atau gaya arogan, men. Anjay. Dan ketua dari geng arogan tersebut adalah si Akira Nakai, sang pendiri RWB. Di masa muda Akira Nakai sangat piawai dalam mengecat velg, merubah fender, dan modifikasi part lainnya pada Toyota AE86 yang sering ia bawa drifting dulu, men. Hingga sewaktu-waktu saat dia mendapati pelanggan yang membawa Porsche 911 yang bodinya rusak. Disinilah awal ketertarikannya pada mobil Jerman tersebut, sampai pada akhirnya Nakai-san membeli Porsche 930 pertamanya pada usia 28 tahun.
Mobil inilah yang kemudian doi modif menjadi mobil dengan body kit RWB pertama di dunia. Gaya modifikasi RWB memiliki aura yang sama yang sering kita lihat pada body kitnya TRA Kyoto dan Liberty Walk yang terinspirasi dari gaya klasik Bosozoku yang menggambarkan rasa bebas dan juga berani, tapi dipadukan dengan mobil-mobil yang lebih modern. Yang membedakan adalah target pasarnya dari RWB itu sendiri lebih spesifik untuk satu brand saja, yaitu Porsche. Bahkan sistem servisnya juga memakai jargon one car build, one individual, di mana semua mobil Porsche yang ingin dipasangin body kit RWB, Akira Nakai sendiri yang akan datang ke tempat elu men buat nempelin body kit tersebut. Gila. Dari sinilah setiap konsumen RWB memiliki kebanggaan dan prestis tersendiri karena bisa langsung bertemu dengan sang maestro. Hal itu juga yang membuat RWB memiliki fanbase besar dan value paling tak bernilai dari perusahaan body kit lainnya. Jadi jangan ngaku-ngaku mobil lo pakai body kit RWB kalau bukan Nakai-san sendiri yang masangin men. Sampai hari ini sudah tercatat ada 1.300 Porsche yang sudah menggunakan body kit RWB dan ada kuota 100 mobil yang akhirnya Nakai bisa produksi tiap tahunnya. Jadi kalau mau booking RWB mending pesan sekarang karena lu bakal ngantri tiap tahunnya men. Setiap karya Nakai-san juga memiliki namanya masing-masing, seperti Stella Artois, Destino, Rotana, Afromania, Raw Passion, Kirsten, Subaki, dan lain-lain. Jadi, lu lebih ngefans yang mana men? Kei Miura, Wataru Kato, atau Akira Nakai? Gue sih semuanya aja. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.